Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Permatasari, NPM D1A01908. Saya dari kelas B dan saya berasal dari Universitas Negeri. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah intervensi dengan kelompok. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu fasilitator dan bagaimana langkah-langkah untuk menjadi fasilitator yang baik dan benar, serta dilengkapi dengan contoh atau role play-nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum itu, saya akan menjelaskan apa itu fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka untuk membuat rencana guna mencapai suatu tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam suatu diskusi yang telah ditentukan. Ada beberapa hal sifat yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Yang pertama ialah harus memiliki sifat ataupun sikap yang tanggung jawab. Tim fasilitator bertanggung jawab agar persiapan dan kegiatan proses pembelajaran ataupun hasil diskusi berhasil sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan dan tujuan yang telah dimiliki pada saat ia melakukan pelatihan. Yang kedua, kemampuan seorang fasilitator dalam berkomunikasi. Berkomunikasi baik dengan fasilitator. Fasilitator harus dapat mendengarkan pendapat dari setiap anggota kelompoknya. Fasilitator juga harus menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan yang lebih lanjut, yang lebih rinci dan lebih detail untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki ataupun yang sedang dihadapi klien, dan membuat suasana antara klien dengan fasilitator akrab dan bisa menjalin diskusi ataupun komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah menghormati sesama anggota, sesama klien ataupun fasilitator juga harus mempunyai sifat yang saling menghargai sikap, pendapat, dan perasaan dari setiap anggotanya. Yang keempat, fasilitator harus memiliki pengetahuan ataupun berpengetahuan. Fasilitator harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap persoalan yang akan ia bahas, yang akan ia diskusikan oleh kelompoknya. Ia harus memiliki minat yang besar terhadap berbagai persoalan yang ada, yang sedang dibahas, persoalan yang sedang didiskusikan, persoalan yang sedang dibicarakan. Lalu fasilitator harus memiliki sifat terbuka. Fasilitator harus dapat menerima pendapat ataupun sikap yang mungkin kurang sesuai yang telah disampaikan oleh anggota kelompoknya ataupun sikap dari kliennya yang mungkin tidak sesuai dengan fasilitator. Tetapi fasilitator harus menanggapi hal tersebut di atas sikap yang terbuka. Maksudnya tanpa dibawa ke hati, serius, bisa dilakukan dengan sambil tertawa, bergurau bersama anggota kelompoknya. Kemudian ada langkah-langkah untuk menjadi fasilitator. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada koordinasi. Seorang fasilitator hendaknya memiliki kapasitas yang baik, yang berguna dan bertujuan untuk membina ataupun memiliki hubungan yang harmonis dengan para kliennya, dengan para pelaku yang sedang menghadapi masalah. Yang kedua adalah mediasi. Maksudnya di sini mediasi adalah kemampuan fasilitator untuk membantu atau menjembatani dan menjadi perantara ataupun menjadi penghubung tangan antara klien dengan pelaku yang sedang menghadapi masalah. Yang ketiga adalah advokasi. Sering sekali kita temui bahwa di masyarakat jarang mengetahui ataupun mengenal potensi dan kapasitas dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini fasilitator hendaknya mampu merangsang dan mendorong masyarakat agar bisa menemukan dan mengenali potensi-potensi yang ada di dirinya yang sesuai dengan kapasitas dirinya sendiri. Yang keempat ada fasilitasi. Yang di sini dimaksudkan adalah kemampuan seorang fasilitator yang mengandung pengertian fasilitator bertujuan untuk membantu dan menguatkan masyarakat
agar masyarakat itu sendiri mampu mengembangkan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang telah sesuai dengan potensi yang ada yang telah dimiliki oleh setiap masyarakat itu. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menjadi fasilitator. Di sini saya berperan sebagai fasilitator untuk menghadapi seorang klien yang menggunakan narkoba pada usia remaja. Perlu kita ketahui, narkoba ataupun yang sering dikenal dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sudah jelas narkoba itu terlarang. Jadi, dari hukum pun tidak memperbolehkan untuk menggunakan narkoba. Dan dampak-dampak buruk narkoba sudah sangat jelas kita ketahui, yaitu banyak dampak buruk dalam menggunakan narkoba. Lalu, apa alasan seorang klien tersebut untuk tetap menggunakan narkoba? Sedangkan narkoba tidak memiliki satupun manfaat yang baik. Narkoba akan membuat orang yang menggunakannya kecanduan dan terus-menerus untuk menggunakan narkoba, sehingga memiliki dampak-dampak buruk lainnya, seperti rusaknya organ-organ tubuh di dalam tubuh, terus berpikiran akan menurun, lalu menjadi ngefly ataupun membuat saraf-saraf lainnya rusak. Lalu kita sekarang akan menanyakan, apa alasan dan tujuan klien tersebut untuk tetap menggunakan narkoba sampai saat ini. Di sini saya akan memberitahu bagaimana awal mulanya saya bisa terjerumus dan sampai sekarang masih menggunakan narkoba. Jadi awalnya itu saya melihat teman-teman saya yang sudah menggunakan narkoba yang lebih lama, lebih dulu dari saya. Ia menggunakan narkoba, jadi saya melihat tren-tren yang sekarang yang sedang happening menggunakan narkoba. Jadi itu yang membuat saya terdorong ataupun terjerumus untuk menggunakan narkoba juga. Itulah saya sampai sekarang masih menggunakan narkoba. Nah, dengan lingkungan saya yang toksik, dengan lingkungan saya yang negatif, itulah yang membuat saya juga terjerumus ke hal yang negatif seperti ini. Seperti menggunakan narkoba ini, saya sudah terjerumus ke dalam hal yang negatif ini. Padahal saya masih remaja, dimana pada saat ingin meninggalkan atau memberhentikan narkoba, dalam menggunakan narkoba, saya tidak bisa karena saya sudah kecanduan untuk terus menggunakan narkoba. Saya tidak bisa memberhentikannya karena saya sudah candu dan sudah ketergantungan oleh narkoba ini. Itulah yang membuat saya sulit untuk meninggalkannya. Apalagi ditambah dengan lingkungan saya yang negatif seperti yang saya bilang tadi. Sulit untuk saya melepaskan dan sulit untuk saya memberhentikan saya menggunakan narkoba ini. Sekianlah paparan video dari saya tentang apa itu fasilitator, bagaimana langkah-langkah menjadi fasilitator, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari menjadi ataupun berperan sebagai fasilitator. Sekian video saya yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.